Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ya, semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19. Baik anak-anak, untuk materi siang hari ini yaitu materi tentang edukasi virus COVID-19 dan menjaga protokol kesehatan di sekolah. Nah, Pak Hendrik tidak sendiri. Pak Hendrik akan ditemani oleh beliau Bapak Muhammad Irfan untuk lebih jelasnya ya, sepenuhnya materi dan perkenalan saya serahkan Pak Irfan. Silakan Pak Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Alhamdulillah sampai dengan siang ini kita masih dikaruniai kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah di SMP Negeri 23 Surakarta tercinta. Semoga teman-teman kalian yang saat ini belum bisa bergabung karena masalah kesehatan, semoga Allah berikan kesembuhan kepada mereka, dan yang belum bisa bergabung karena sedang ada urusan atau kendala, semoga Allah memudahkan urusan mereka. Amin. Materi MPLS yang akan saya sampaikan pada sesi ini adalah tentang prokes pembelajaran selama masa pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda negeri kita tercinta dan hampir di seluruh belahan dunia. Berdasarkan buku panduan PTM yang dituangkan dalam SKB Mendikbud, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri nomor 03 tahun 2021 nomor 384 yang salah satu isinya adalah tentang pembelajaran tatap muka terbatas yang mencakup yang pertama adalah prosedur pembelajaran tatap muka terbatas yang meliputi kondisi sekolah, jarak minimal harus kurang lebih 1,5 meter dan maksimal dalam satu kelas terdiri dari 18 peserta didik. Kemudian yang kedua, jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka dengan pembagian rombongan belajar ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, perilaku wajib di sekolah lingkungan yang harus ditaati adalah yang pertama, memakai masker. Kemudian yang kedua, masker kain digunakan maksimal selama 4 jam atau jika sebelum 4 jam sudah basah atau lembab itu juga harus diganti. Kemudian yang ketiga, cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Kemudian yang keempat, menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. Kemudian yang kedua, kondisi medis warga satuan pendidikan. Yang pertama adalah sehat. Jika ada yang mengidap penyakit penyerta atau komorbid harus dalam keadaan terkontrol. Kemudian yang kedua, tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, selama pembelajaran tatap muka terbatas, kantin tidak diizinkan dibuka. Peserta didik membawa makanan dan minuman dengan menu gizi seimbang dari rumah. Kemudian yang kelima, kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan tidak boleh ada kegiatan selain pembelajaran seperti orang tua menunggui peserta didik di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua peserta didik dan sebagainya. Kemudian protokol kesehatan pembelajaran tatap muka terbatas meliputi yang pertama, protokol kesehatan sebelum pembelajaran. Yang kedua, protokol kesehatan selama pembelajaran, dan yang ketiga adalah protokol kesehatan pasca pembelajaran. Kemudian saya sampaikan juga protokol kesehatan bagi warga satuan pendidikan itu meliputi 4 lokasi. Yang pertama, protokol kesehatan di rumah sebelum berangkat ke sekolah, meliputi sarapan dari rumah dengan baik, memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala, suhu di atas 37,3 derajat atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan dan sesak nafas.
Kemudian yang ketiga, memastikan menggunakan masker dengan benar. Keempat, sebaiknya membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Kemudian yang kelima, membawa bekal makanan serta alat-alat makan dan air minum sesuai kebutuhan. Kemudian protokol kesehatan selama keberangkatan, tetap selalu menggunakan masker di jalan dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak sering menyentuh hidung atau mata atau mengusap-usap maskernya. Kemudian yang ketiga, menerapkan etika ketika batuk atau bersin. Protokol kesehatan di lokasi satuan pendidikan meliputi sebelum masuk gerbang, pengantaran dilakukan di lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian mengikuti pemeriksaan kesehatan, meliputi pengukuran suhu tubuh, gejala batuk, sakit tenggorokan, dan sebagainya. Kemudian mencuci tangan di tempat-tempat yang sudah disediakan di sekolah. Kemudian protokol kesehatan selama kegiatan pembelajaran, menggunakan masker dan selalu tetap menjaga jarak, menggunakan perlengkapan belajar pribadi, memberikan pengumuman di area sekolah secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian yang terakhir adalah protokol kesehatan selesai kegiatan pembelajaran. Yang pertama, menggunakan masker dan tetap menjaga jarak, keluar ruangan dengan berbaris sambil tetap menerapkan jaga jarak. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang keempat, penjemput menunggu peserta didik di lokasi yang sudah ditentukan. Nah, Bapak Irfan, mungkin bisa diperkenalkan Bapak, mungkin untuk alat-alatnya ini Bapak. Ini alat-alat untuk menjaga protokol kesehatan bisa diperkenalkan Bapak mungkin. Oh iya. Ini yang pertama adalah termogan yang kalian nanti setiap kali masuk ke lingkungan sekolah akan ditermogan dengan termogan seperti ini atau menggunakan termogan hands berdiri ini. Setiap kali masuk bisa dipraktekkan begini. Kalian masuk tinggal begini dahi, atau telapak tangan ini diarahkan ke sensor. Ya, terus ini Bapak. Ini juga. Kemudian ini ada cairan antiseptik untuk cuci tangan atau hand sanitizer. Kemudian di sini juga ada tensimeter untuk mengukur tekanan darah. Oke, tekanan darah. Terus itu Bapak panduan. Kemudian nanti di setiap kelas kalian, kalau insya Allah nanti sudah mulai tatap muka, kalian di kelas nantian akan dipasang prokes PTM seperti ini, yang isinya adalah ini, seperti yang sudah kita sampaikan tadi di depan. Intinya menjaga protokol kesehatan berada di kelas ya, Bapak ya. Iya. Selama di lingkungan sekolah. Iya. Nah, gitu kan anak-anak. Jadi jelaskan apa yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Irfan terkait dengan protokol kesehatan di sekolahan dan itu caranya protokol kesehatan selama PTM. Nah, Bapak Irfan, mungkin untuk lebih jelasnya lagi ada tambahan materi bagaimana kalau kita saksikan video dari Dr. Aji selaku Kepala Puskesmas Banyuanyar. Ya, tentang menjaga protokol kesehatan secara umum supaya kita semuanya terhindar dari COVID-19. Ya, kita tampilkan ya Bapak ya. Anak-anak, kita tampilkan video dari Bapak Dr. Aji ya selaku Kepala Puskesmas Banyuanyar. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik siswa SMP 23 Surakarta. Perkenalkan, saya Dr. Aji Janarto. Saya adalah Kepala Puskesmas Banyuanyar, Surakarta. Adik-adik sekalian,
sejak bulan Maret tahun 2020 di kota kita tercinta sudah dinyatakan sebagai daerah atau merupakan bagian yang terkena pandemi COVID-19. Seperti yang mungkin adik-adik sudah ketahui bahwa COVID-19 ini disebabkan oleh virus yang bernama virus corona atau disebut SARS-CoV-2. Virus corona atau SARS-CoV-2 ini menyebabkan penyakit COVID-19 yang pada orang yang terkena akan timbul gejala-gejala, diantaranya demam, kemudian nyeri tenggorokan atau nyeri telah, kemudian nyeri pada persendian, dan pada tahap yang lebih berat dapat disertai dengan sesak nafas karena terjadi gangguan atau peradangan paru yang berat. Perlu adik-adik ketahui bahwa COVID-19 ini menular melalui droplet atau percikan dahak, sehingga virus corona tadi bisa menyebar apabila ada orang di sekitar kita yang terkena atau membawa virus tersebut. Kemudian apabila kita kontak atau bicara dalam jarak dekat kurang dari 1 meter, apalagi tanpa memakai masker, maka risiko orang yang berada di dekat orang yang positif tadi risiko tertular. Ya. Jadi perlu dipahami bahwa penularannya adalah melalui droplet atau percikan dahak. Sehingga itulah kenapa untuk pencegahan kita harus menerapkan 5M, yaitu yang pertama adalah memakai masker. Ini tujuannya untuk mencegah supaya droplet atau percikan dahak tadi tidak menyebar atau tidak mengenai orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga jarak, ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa jarak penyebaran atau droplet tadi bisa menyebar adalah 1 sampai 1,5 meter. Kemudian yang ketiga, adik-adik harus selalu rajin untuk mencuci tangan dengan air yang bersih dengan memakai sabun. Dan yang keempat, seperti yang adik-adik lakukan sekarang, adik-adik mengurangi mobilitas atau melaksanakan pembelajaran di rumah via daring, ya. Ini adalah salah satu termasuk melaksanakan protokol kesehatan, yaitu M yang keempat, yaitu mengurangi mobilitas. Dan yang kelima adalah menghindari kerumunan, ya. Menghindari kerumunan. Jadi meskipun adik-adik belajar di rumah, tolong sekali lagi saya berpesan adik-adik untuk tidak membuat kerumunan, tidak bergerombol dengan teman-temannya, apalagi tanpa memakai masker, ya. Ini akan nanti meningkatkan risiko paparan. Perlu diingat bahwa 60-70% kasus COVID-19 adalah kasus tanpa gejala. Ini yang disebut sebagai OTG, orang tanpa gejala. Jadi bisa saja orang tersebut sudah terpapar virus COVID-19, tapi dia tidak memunculkan gejala, tapi bisa menularkan kepada orang yang di sekitarnya. Oleh karena itu, tetap saya berpesan adik-adik untuk mematuhi protokol kesehatan. Adik-adik sekalian, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video animasi berikut ini yang akan menjelaskan mengenai
apa itu virus corona, kemudian penyakit COVID-19, dan bagaimana usaha kita agar terhindar dari penularan penyakit COVID-19. Selamat mengikuti. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19. Tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi.
virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan. Menghapus rasa percaya, membunuh optimisme. Membangun rasa curiga. Ribuan hoaks yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Saring-saring dahulu, sebar-sebar kemudian. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek faktanya, baru disebar. Stop hoaks dari sekarang. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih COVID. Ih, cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. Kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya sih asik, jangan sampai pulangi bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Demikian tadi adik-adik sudah kita ikuti bersama tampilan animasi tentang COVID-19. Harapan saya adik-adik sudah mengetahui apa itu penyakit COVID-19, kemudian penyebabnya, dan cara penularannya, dan juga yang paling penting adalah adik-adik mengetahui cara pencegahannya, yaitu tadi disebutkan dengan 6M. Dan sekali lagi, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, kemudian mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan, serta mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Dan tidak lupa, nanti kalau adik-adik sudah mendapat kesempatan untuk mendapatkan vaksin, mohon untuk bisa mengikuti vaksinasi sesuai kelompok usia yang sudah ditentukan. Demikian pencegahan yang penting, dan tidak lupa kami di Puskesmas dan beserta seluruh jajaran yang beserta masyarakat, ya, kita untuk mengatasi pandemi ini kita melaksanakan 3T, yaitu testing, ya. Jadi yang sudah bergejala, yang ada riwayat kontak dengan yang positif harus mau tes. Kemudian tracing, di mana petugas nanti akan melakukan pelacakan terhadap kasus yang positif, kontak dengan siapa saja. Dan treat, atau kita melakukan perawatan bagi mereka yang membutuhkan perawatan atau yang harus melakukan isolasi mandiri di rumah. Demikian adik-adik, dan satu lagi saya berpesan, tolong carilah sumber informasi atau berita-berita dari sumber yang terpercaya. Jangan sampai adik-adik terpengaruh berita-berita hoax atau berita-berita bohong terkait seputar COVID-19 maupun vaksinasi COVID-19. Doa saya semoga adik-adik selalu sehat, tetap semangat walaupun kondisinya masih harus belajar di rumah. Mari kita berdoa bersama, semoga pandemi ini segera berakhir, dan tetap sekali lagi saya ingatkan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Demikian dari saya mewakili
teman-teman di Puskesmas Banyuanyar. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi adik-adik yang ada di SMP Negeri 23 untuk sama-sama kita mencegah dan terhindar dari penularan COVID-19. Akhirul kalam, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Puskesmas Banyuanyar ceria. Nah, anak-anak, kalian sudah menyaksikan materi tentang menjaga protokol kesehatan dan terkait dengan virus COVID-19 yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Irfan selaku Ketua Satgas COVID SMP Negeri 23 Surakarta, dan video dari Dr. Aji selaku Kepala Puskesmas Banyuanyar. Semoga anak-anak dan keluarga bisa melaksanakannya dengan baik, mematuhi protokol kesehatan dengan baik supaya kita semuanya terhindar dari COVID-19 dan semoga COVID-19 segera hilang dari Indonesia dan dunia. Itu saja materi untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.